dan gambarnya tuh seperti apa. Palingan cuman itu aja sih. Kemudian abis itu dari rotary drilling nanti hitungannya itu adalah nanti kalian akan hitung kira-kira cost per bit. Kira-kira nanti saya bakal ngasih data, misalkan ada kan rotary drilling itu kan tadi saya bilang di awal itu kan proses pembuatan lubang ya. Proses pembuatan lubang itu kan dengan cara pada saat kalian ngebor, misalkan kalian udah tahu nih, udah dapat data nih dari orang geologi atau dari orang reservoir. Misalkan di sumur ini ternyata ada hidrokarbonnya kan, ada hidrokarbonnya misalkan ada minyaknya atau ada gasnya. Nah kan gimana caranya supaya kita bisa ngambil kan, bisa ngambil si hidrokarbon ini kan, otomatis kan ngambil hidrokarbon ini kan dengan cara kita ngebor dulu kan, ngebor si kedalaman atau si target yang ada si hidrokarbonnya ini kan. Nah, ngebornya itu adalah dengan menggunakan si prinsip rotary drilling itu dengan cara menggunakan bit atau gerinda atau bit yang berfungsi untuk menggerus si formasi yang akan ditembus sampai ke titik target yang akan kalian dapatkan yang isi hidrokarbon tersebut. Nah, hubungannya sama ini adalah di sini ada cost per bit. Cost per bit itu adalah nanti kalian ngitung kira-kira saya bakal ngasih satu soal atau misalkan saya ngasih saya ngasih satu case study, misalkan ada tiga bit nih, ada tiga bit, Nah nanti kalian evaluasi ini kira-kira bit mana sih di antara misalkan bit A, kemudian bit B, kemudian bit C, mana nih yang lebih murah gitu. Nanti kita hitung dan kita lihat juga, oh misalkan pas udah itu, oh ternyata bit B nih yang lebih murah atau bit A itu yang lebih murah. Seperti itu. Nah, kalau untuk rotary drilling ini lebih banyak teoretikal sih, teoretikal buat hitungannya sih nggak terlalu banyak karena cuma hitung cost bitnya aja. Jadi cuma satu. Nah, biasanya sih untuk materi UTS ini salah satu soal yang paling gampang atau paling mudah nanti buat dikerjakan. Kemudian yang kedua itu adalah lumpur pemboran. Nah, untuk lumpur pemboran itu sendiri nanti saya akan menjelaskan kira-kira apa sih lumpur pemboran. Lumpur itu apa sih kira-kira? Lumpur itu apa sih? Kemudian jenis-jenisnya itu apa aja? Jenis-jenis dari lumpur. Nah, mungkin kalian jenis-jenis lumpur ada yang tahu nggak? Kira-kira jenis-jenis lumpur itu ada yang tahu nggak kira-kira? Atau ada yang pernah dengar nggak jenis-jenis lumpur itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Belum? Atau oh bang, saya pernah dengar nama jenis lumpurnya tuh ini loh. Ada yang tahu? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ada yang tahu kira-kira? Aryadi tahu nggak? Aryadi dengar kayak lumpur natural gitu aja. Kalau Aryadi tahu Aryadi? Belum tahu bang. Oh belum tahu. Yang lain? Nggak ada yang tahu ya? Belum Ya, ini ya? belum tahu bang. Belum kepikiran ya? Oke. Belum tahu bang. Oke, untuk jenis lumpur itu sebenarnya tuh ada beberapa bagian. Ada lumpur air, ada lumpur oil, kemudian juga ada lumpur gas, dan lumpur polimer. Nah, nanti kita bakal pelajari nih kira-kira jenis-jenis lumpurnya itu tuh apa aja sih kira-kira yang digunakan. Karena nanti kan kalian juga nanti next semester depan kan ngambil lab lumpur ya. Jadi nanti kalian sudah tahu nih, oh lumpur, jenis-jenis lumpur tuh ada ini, ada beberapa ini loh, ada water, ada air, ada oil, ada gas, ada polimer. Nanti dari air itu sendiri juga sebenarnya masih ada lagi. Contohnya dari air itu misalkan ada spatmat, kemudian misalkan juga ada KCl polimer, ada lithosulfonat, dan oil juga sama, ada diesel oil, ada biodiesel oil, ada SF, ada sarin. Seperti itu. Kemudian setelah kalian tahu jenis-jenisnya, nah nanti kalian juga bakal belajar kira-kira fasanya apa aja sih, fasa dari lumpur tuh apa aja sih kira-kira fasanya. Ada fase cair, fase gas, intersolid, reaktif solid, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu nanti kita bakal belajar fungsi. Nah, fungsi lumpur itu apa? Nah, fungsi lumpur itu tuh ada sekitar 10. Nanti kita bakal jelaskan, kita pilih-pilih fungsi lumpur itu kenapa sih kita harus menggunakan lumpur pemboran pada saat melakukan pemboran.
kenapa harus pakai sih, kenapa kalau nggak pakai sih, nanti bakal saya jelaskan. Kemudian ada sifat fisik dari lumpur. Kemudian sifat fisik dari lumpur tuh apa aja sih? Ya ada densitas, udah ada rheologi, kemudian ada filtration loss, kemudian ada matrix dan lain-lain. Setelah itu nanti setelah sifat fisik nanti ada bahan aditif. Bahan aditif yang digunakan dari lumpur pemboran itu apa aja? Setelah bahan aditifnya, kemudian nanti ada sistem sirkulasinya. Sistem sirkulasinya itu seperti apa sih? Gimana sih proses sirkulasi dari si lumpurnya? Yang digunakan itu apa aja, alat-alat yang digunakan pada saat sistem sirkulasi itu apa aja sih. Kemudian yang terakhir itu baru perhitungannya. Nah, untuk perhitungan itu sendiri, untuk lumpur sebenarnya nggak terlalu banyak. Palingan kalian cuma hitung volume lumpurnya aja, atau nanti kalian hitung kira-kira ngitung tekanan, kira-kira nanti kalian hitung, oh kalau misalkan menggunakan aditif sekian, kira-kira dapat totalnya itu berapa ya, seperti itu. Nanti itulah perhitungannya. Nah, untuk dua materi bab ini tuh hitungannya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi kadang mahasiswa suka kurang teliti nih, karena mungkin pada saat ujian mereka biasanya sih lebih lebih mengutamakan mengerjakan poin bab 3 sama bab 4 karena poinnya kan lebih besar. Jadi bab 1 sama bab 2-nya itu nanti biasanya terakhir, biasanya ada waktunya mepet atau misalkan blank atau gimana, biasanya suka banyak salah. Jadi nanti mungkin untuk kelas ini pada saat nanti saya menjelaskan perhitungan, tolong kalau ada yang bingung nanya aja seperti itu. Kemudian untuk materi yang ketiga itu adalah tentang merek hidrolik. Untuk merek hidrolik itu nanti lebih ke kira-kira hidrolika pemboran itu seperti apa. Hidrolika pemboran itu seperti apa. Hidrolika pemboran itu nanti kita bakal nyari kira-kira yang pada saat terjadinya pemboran itu sendiri apa aja sih yang perlu diperhatikan. Nah, kalian tuh harus tahu kira-kira arah aliran dari si lumpur itu seperti apa. Karena ini masih nyambung untuk materi lumpur ya. Kemudian kalian juga harus tahu kira-kira pressure loss, kehilangan tekanan pada saat melakukan pengeboran atau melakukan sirkulasi itu berapa pressure loss-nya. Kemudian juga nanti kalian atau menentukan nilai persentase debit. Persentase debitnya itu kira-kira itu berapa. Nah, untuk materi sirek hidrolik ini sebenarnya 80% adalah hitungan. Nanti untuk materi hidrolik itu sendiri saya ngasih kemungkinan 2 kali pertemuan untuk materi hidrolik karena di materi hidrolik itu sendiri sebenarnya ada beberapa metode yang akan saya pelajari, akan saya ajarkan. Contohnya untuk Carlos ini sendiri dia tuh ada dua metode. Ada metode Bingham dan ada metode power law. Jadi nanti saya bakal menjelaskan kedua metode ini tuh seperti apa, teoretikalnya seperti apa, kemudian hitungannya juga seperti apa. Setelah itu, setelah bab 3, dan ada bab 4. Bab 4 itu lebih adalah sambungan, optimasi. Nah, optimasi ini adalah sebenarnya sih lanjutan dari si rate hidrolik itu sendiri. Jadi nanti di bab ketiga itu nanti kan tadi saya bilang kita dapat hasil persentase debitnya. Nah, dari persentase debit itu sendiri nanti bakal dijelasin nih kira-kira apakah suatu sumur atau suatu case study itu harus dilakukan optimasi atau tidak. Karena kenapa di situ ada nilai presentasinya. Misalkan contoh, nanti saya kasih misalkan case study nih. Oke, pada saat kalian hitung ternyata persentase bit kalian itu di bawah 50%. Otomatis kalau misalkan di bawah 50%, itu harus kalian lakukan optimasi hidrolika. Maka dari itu kalian harus mengerjakan optimasi hidrolikanya. Nah, untuk optimasi hidrolika itu sendiri nanti saya bakal ngajarin 3 metode, ada BHP, ada BHI, dan juga ada JF, jet velocity. Tapi biasanya yang lebih sering digunakan adalah yang BHP sama BHI. Tapi untuk semester ini mungkin saya akan masukkan tentang si jet velocity-nya. Oke, untuk materi 4 sama lebih banyak hitungannya karena 80% itu lebih ke hitungan. Tapi nanti pada saat UTS hasil jawaban nomor 3 ini adalah sambungan dari nomor 4. Jadi kalau misalkan nomor 3 ini kalian sudah benar, otomatis keempatnya udah pasti benar. Tapi kalau yang 3 ini udah salah, ini keempatnya pasti salah. Karena hasil dari hidrolika itu adalah hasil dari nanti step by step perhitungan awal dari optimasi. Seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa suka banyak salah atau suka banyak bingung tuh di dua materi ini, bab 3 sama bab 4. Maka dari itu saya minta
kalian keaktifannya ya, tolong jangan diem-diem aja, takutnya saya nanya bisa nggak, bisa, tapi nanti pada pas ujian ternyata nggak bisa gitu, atau nggak dikerjain gitu, karena dua poin nilai ini tuh yang sangat besar untuk nilai UTS kalian. Kemudian setelah materi UTS, materi UAS itu cuma 2, itu adalah casing design sama cementing design. Nah, untuk 2 ini nanti saya bakal jelasin kira-kira cara buat casing design itu seperti apa sih, perhitungan itu seperti apa sih, kemudian kira-kira grade casing yang digunakan itu seperti apa sih, itu ada ketentuannya. Jadi nanti saya bakal jelaskan. Untuk casing design itu sendiri nanti saya ngasih 2 kali pertemuan, karena nanti saya bakal ngasih contoh 2 casing, 2 penggunaan casing di bagian surface dan juga 2 casing di 1 casing lagi di intermediate. Nah, untuk materi casing design itu sendiri nanti kan tadi saya kan bilang nanti kita kan akan belajar cara buat casing design ya. Oke. Nanti setelah UTS saya minta mungkin ke kalian untuk menyediakan kertas milimeter blok untuk kalian gambar casing desainnya. Karena kenapa? Untuk materi casing design itu yang saya nilai itu adalah gambar desain casing kalian, bukan hitungan kalian. Hitungan kalian benar, tapi kalau tidak kalian gambar itu tidak akan saya nilai casing desainnya. Jadi nanti pada saat materi ini tolong kalian sediakan ini ya, gambar kertas milimeter bloknya, pensilnya, penggarisnya, penghapusnya. Jadi nanti kita sama-sama belajar bareng bikin gambar casing desainnya. Nah, kan kalau misalkan sekarang ini kan kelasnya online ya, saya susah juga nih ngecekin kalian apakah kalian itu ngerti atau tidak, bisa atau tidak gambarnya. Saya minta keaktifannya juga nih untuk yang gambar ini gitu, untuk casing design ini, karena sebelum-sebelumnya di angkatan sebelumnya itu mereka hanya mengerjakan hitungannya aja, tapi tidak dibuat gambar desainnya. Sedangkan poin terbesar itu adalah di gambarnya itu. Kalau misalkan tidak digambar ya kadang tuh nggak akan saya nilai gitu, atau kalau saya nilai ya mungkin seadanya aja saya kasih nilai, nggak besar mungkin. Selanjutnya ada cementing design itu sama seperti casing design, tapi untuk cementing design itu lebih ke perhitungan sih. Untuk materinya tuh biasanya 50% hitungan, 50% teoretikal. Jadi untuk materi cementing design itu balance. Tapi kalau untuk datanya itu sendiri sih biasanya casing sama cementing itu datanya nanti saya ambil dari case tadi yang sama. Biasanya nanti ada satu contoh soal, oke di contoh soalnya udah saya kasih buat casing desainnya, nanti di bab cementing. Nah, nanti saya jelaskan lagi dengan data yang sama, oh proses cementing itu seperti apa sih? Misalkan proses cementing di surface itu seperti apa sih? Atau di bagian intermediate itu seperti apa sih? Seperti itu. Kira-kira sampai sini untuk materi pemboran jelas, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira? Jelas? Jelas? Jelas, Kalau Bang. untuk sejauh ini masih jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke. Kalau jelas. Oke, untuk penilaian ya. Oke, untuk penilaian itu sendiri di sini untuk nilai UTS sama nilai UAS-nya itu poinnya adalah 30 jadi sama rata ya untuk UTS sama UAS-nya. Namun untuk untuk tugasnya itu sendiri adalah 40. Jadi tolong misalkan saya ngasih tugas, tolong dikerjakan ya. Jangan tidak dikerjakan. Karena kalau misalkan tugas tidak dikerjakan, saya tidak akan ngasih nilai juga dan saya tidak akan nolongin kalian juga. Di sini saya hanya bisa nolongin kalian tuh hanya di nilai tugasnya ini. Saya juga bukan dosen yang pelit nilai. Nilai tugas saya itu paling kecil itu adalah nilai 80. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengumpulkan tugasnya, berarti kalian tidak dapat nilai tugas itu dari saya. Jadi saya juga nggak pelit nilai, paling kecil nilai tugasnya itu 80. Pasti biasanya sih selalu di atas 80 untuk nilai tugas, karena untuk up nilai UTS sama nilai UAS kalian kalau misalkan nanti jatuh nilainya. Maka dari itu tolong kalau saya nanti kasih tugas tolong dikerjakan ya, jangan tidak dikerjakan. Kemudian untuk referensi buku itu sendiri di sini saya ngajar pakai 4 buku. Saya pakai buku Bourgogne, pakai Rabia, Rubianini sama Baker Hatch. Nah, nanti untuk buku ini sendiri nanti bakal saya share di Google Classroom kalian, karena kan sini saya belum ngasih ya kode Google Classroom-nya. Nanti kalian tinggal download aja di Google Classroom kalian sama materi yang akan saya ajarkan nanti. Kira-kira
kalian kalau takutnya bukunya itu bisa kepake. Soalnya nanti buku-buku ini buku-buku ini tuh yang sampai sekarang dari saya kuliah S1 sampai sekarang jadi dosen itu masih kepake karena materi itu masih sama, ilmunya juga masih sama. Jadi kalau misalkan nanti kalian tertarik tugas akhirnya tentang drilling atau misalkan nanti kalian eh, POD FDP-nya itu kan semester 7 kan ada FDP ya, disesuaikan dengan short development project yang disesuaikan dengan sesuaikan dengan divisi divisi masing-masing dari pemboran. Nah itu dari keempat buku ini tuh masih bisa dari keempat buku ini tuh kepake untuk penentuan di pemboran itu sendiri. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Oke, silakan. Iya. Enggak, itu poinnya itu maksimal 50%. Oh, maksimal 50%. Ya, ya, maksimal itu 50%. Nah, untuk UTS atau UAS itu maksimal 30. Maka dari itu saya buat UTS UASnya 30, tugasnya dibikin 40. Boleh tergantung dosen sih. Dosen itu mau memberikan nilainya berapa. Kalau untuk mata kuliah saya, UTS sama UASnya saya sama ratakan. Kalau dulu kan biasanya UTS-nya 30, UASnya 40, tugasnya 30. Tapi kalau untuk sekarang ya oke deh, saya samakan aja UTS UASnya 30, tugasnya 40. Jadi kalian bisa fighting di nilai tugas kalau misalkan nih amit-amit di UTS kalian ternyata nilainya tuh jatuh gitu. Ya kalian bisa fighting di nilai tugas, namun juga bisa belajar di UASnya nanti. Karena ya mungkin kalian juga pernah nanya lah ke senior-senior kalian, saya ngasih nilai itu seperti apa. Saya juga bukan tipikal dosen yang pelit nilai juga, ya, tapi saya ngasih nilai itu sesuai dengan jerih payah kalian, ya, sesuai dengan effort kalian. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke materi? Jelas Bang. Jelas ya. Oke, intinya masuk. Screen sharing saya sudah masuk di layar monitor kalian? Masuk Bang. Masuk ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi pertama. Karena kan materi-materi berikutnya kan saya ngasih beberapa kali pertemuan ya. Jadi untuk memangkas waktu, jadi langsung saya masukin aja untuk rotary drilling. Karena sebelumnya tadi di kelas A sudah saya ajarkan juga tadi materi rotary drilling. Untuk rotary drilling sendiri nggak terlalu susah sih, nggak terlalu ribet juga. Jadi ya insya Allah pasti kalian bisa langsung paham. Oke, di sini sudah ada gambar ya, sudah ada gambar rangkaian atau BHA yang digunakan pada saat kalian pengeboran. Dari gambar ini sendiri bisa kalian lihat ada bit, ada drill collar, ada annulus, ada drill pipe, ada kelly, ada swivel, standpipe, discharge, mat pump, mat pit, return line, shell shaker, sama mat pit. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada saat melakukan pengeboran dari sistem rotari sampai sistem sirkulasi. Sebenarnya ada lagi sih beberapa prinsip-prinsip dari pemboran itu sendiri. Cuma di sini saya highlight adalah hanya dua bagian, itu adalah di bagian rotary drilling dan juga di bagian sirkulasi drilling. Nah, untuk circulated mungkin nanti lebih detailsnya itu ada nanti di bab kedua di lumbar pemboran, nanti saya jelaskan. Oke, sebelumnya kan tadi saya sempat mention ya di awal rotary drilling itu kan proses atau prinsip yang digunakan suatu pekerjaan untuk membuat lubang ya, membuat lubang. Kan tadi di awal saya bilang, misalkan di sini adalah titik target dari pengeboran yang akan kalian dapatkan. Misalkan di sini ada hidrokarbonnya. Kalian sudah dapat nih dari orang geologis, dari orang reservoir,
Oke, di kedalaman sekian, misalkan di kedalaman 100 ini, misalkan di kedalaman 1000 feet, ini tuh ada hidrokarbon, misalkan ada minyak atau ada gas, misalkan. Nah, udah tahu nih di kedalaman itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngambil si hidrokarbon itu ya? Caranya kita hidrokarbon itu sendiri adalah dengan melakukan pengeboran. Dengan cara pengeboran itu sendiri adalah dengan cara kalian membuat lubang sampai si kedalaman titik target itu sendiri. Maka dari itu di sini disebutkan bahwa rotary drilling adalah salah satu metode pemboran minyak yang menggunakan prinsip bit untuk merusak formasi batuan. Jadi pada saat melakukan pengeboran itu sendiri, yang merusak formasi batuan. Entah itu ada formasi batuan limestone, atau ada batuan karbonat, atau batuan lain-lain, nah itu dirusak itu dengan si bit itu sendiri sampai si kedalaman sampai si target kalian untuk mendapatkan hidrokarbon. Atau dengan kata lain, ada juga nih beberapa buku dia bilang rotary drilling adalah membuat lubang sampai target hidrokarbon secara ekonomis, karena prinsip dari rotary drilling itu adalah untuk membuat si lubang dari si pemboran itu sendiri. Nah, kira-kira alat apa aja sih yang digunakan? Biasanya sih alat-alat yang digunakan itu yang tadi ada bit, kemudian ada drill collar, kemudian ada drill pipe, ada kelly, swivel, dan lain-lain. Ini adalah proses peralatan atau string yang digunakan pada saat melakukan prinsip rotary drilling. Nah, di sini udah dijelasin nih, saya highlight di sini adalah dijelasin bahwa prinsip rotary drilling itu apa aja sih? Di sini adalah bit. Bit ini ditempelkan pada string. Nah, string itu adalah ini, rangkaian string. Pada string yang menjadi bagian dari drill pipe. Nah, drill pipe itu adalah yang ini, drill pipe dengan menggunakan satu atau lebih DC. DC itu ada drill collar. DC itu adalah DC itu berfungsi yang menyambungkan antara si bit dengan si drill pipe itu sendiri. Nah, DP akan muncul sampai ke permukaan dan bersambung dengan rotary table. Nah, nanti biasanya yang muncul sampai ke permukaan itu adalah si drill pipe. Nah, drill pipe itu biasanya yang paling panjang, alat yang digunakan paling panjang di pemboran. Nah, nanti bersambung dengan rotary table dan rotary table. Nah, biasanya kelly joint. Nah, yang menghubungkan antara rotary table dengan drill pipe itu di sini adalah si kelly joint itu sendiri. Nah, tadi kan di awal dibilang ya, pada saat kalian sudah melakukan rotary drilling, kan si bit ini kan ini ya, si bit ini kan mengerus formasi kan. Ini kan mengerus formasi batuan ya. Nah, kalau merenggut formasi batuan, kira-kira itu menghasilkan apa? Misalkan nih formasi udah digerus nih sama bit, itu kira-kira menghasilkan apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau bit udah digerus oleh formasi, udah ngebor nih, kemudian digerusnya oleh formasi, kira-kira itu menghasilkan apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Gak apa-apa, jawab aja. Salah juga nggak apa-apa. Ada yang tahu? Maaf bang, belum tahu bang. Yang lain kira-kira pernah dengar nggak kira-kira? Oh, kalau ngebor udah digerus sama bit, nah itu menghasilkan apa? Ada yang tahu kira-kira? Ada yang pernah dengar? Mungkin serpihan batuan, Bang. Serpihan, oke, benar, serpihan batuan atau serpihan cutting ya. Biasa dibilang serpihan batuan. Di pada saat kalian melakukan prinsip rotary drilling itu sendiri, nah dari prinsip rotary drilling itu sendiri, dia menghasilkan serpihan atau bisa disebut cutting pemboran. Nah, cutting itu dihasilkan dari formasi batuan yang digerus oleh si bit. Nah, kalau misalkan si cuttingnya ini tidak diangkat atau tidak dibersihkan, maka akan menyebabkan terjadinya permasalahan. Contohnya itu bisa menyebabkan terjadinya hole cleaning, bisa menyebabkan juga terjadinya stuck pipe dan lain-lain. Maka dari itu diperlukannya lah circulating fluid. Di sini maka dibilang cutting dari formasi batuan diangkat dengan menggunakan circulating fluid. Jadi hasil cutting atau hasil formasi batuan sudah digerus oleh bit akan diangkat oleh lumpur menggunakan circulating fluid. Jadi pada saat kalian ngebor itu, nah di sini nih
kalian akan memompakan lumpur. Jadi kalian di sini kan ada mud pit, sini ada lumpur. Di sini yang pertama lumpur ditaruh di mud pit, kemudian lumpur itu didorong nih sampai ke mud pump. Nah, mud pump itu ada berfungsi untuk dia mendorong lumpur itu bakal masuk ke dalam sirkulasi lumpur. Nah, dari sini masuk ke discharge, kemudian masuk ke standpipe, kemudian masuk ke swivel, masuk ke Kelly, kemudian masuk ke rotary house, masuk ke rotary house, swivel, Kelly, drill pipe, kemudian drill collar, kemudian keluar melalui si nozzle. Nah, si lumpurnya itu keluar dari si dalam nozzle atau dalam lubang-lubang kecil yang ada di dalam bit itu sendiri. Nah, setelah lumpur ini keluar, nah si lumpur ini berfungsi untuk dia mengangkat cutting supaya cutting itu bakal naik ke permukaan supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, dari sini nanti lumpurnya itu akan disirkulasikan lagi sampai dia balik ke dalam mud pit ini, masuk ke return line, kemudian masuk ke shaker, kemudian mud pit. Nah, dari itu di sini dibilang dalam kondisi sirkulasi yang normal, drilling mud dipompakan di bawah melalui Kelly. Itu dari sebelah sini jadi dipompakan dari sini melalui si Kelly ini, melewati drill pipe sampai dengan si bit dari tadi yang saya jelaskan. Kemudian mengalir kembali melalui annular space. Annular space adalah annulus. Nah, kalau pada saat masuk dalam sini, ini ke dalam, ini namanya pipa. Nah, kalau keluar sebelah sini, kanan kiri kalian, namanya annulus. Nah, annulus itu sama, ada, kalau pipa kan tadi ada pipa DP, ya, ada pipa DC, kan ada pipa DP, kemudian ada DC, kemudian ada HWDP, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk annulus juga sama, ada annulus DP, annulus DC, annulus HWDP. Nah, biasanya pipa sama annulus itu rangkaiannya itu biasanya tuh sama. Dan terletak di DC, dan kemudian kalau sudah masuk, dia annulus masing-masing dari rangkaian, dan nanti dia balik lagi ke atas, balik ke matritan, masuk ke dalam seal shaker untuk memisahkan antara cutting sama si lumpurnya. Kemudian kalau misalkan cuttingnya itu masih ada yang belum tidak bisa disaring, itu masih bisa menggunakan ada alat lagi, namanya ada digeser, disalter, sama disander. Jadi dipisahkan, disesuaikan dengan si cutting tersebut. Dan nanti kalau sudah dipisahkan itu nanti baru lumpur balik lagi ke si mud pit ini. Apakah lumpur ini akan lakukan treatment kembali, akan digunakan, atau lumpur itu langsung dibuang, tidak digunakan. Itulah adalah prinsip dari si rotary drilling yang sebenarnya agak nyampur juga sih sama prinsip dari si circulating. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Atau jelas? Jelas? Sampai sini kira-kira? Jelas? Sudah jelas, Bang. Jelas ya? Jelas, Bang. Selanjutnya adalah peralatan. Nah, peralatan apa aja sih yang digunakan pada saat melakukan rotary drilling? Nah, di sini sudah saya bagi-bagi peralatannya. Oke, yang pertama itu adalah swivel. Swivel itu adalah di bagian sebelah sini. Ini gambar besarnya untuk swivel. Nah, swivel itu berfungsi sebagai penahan beban string dan bagian statis dalam memberikan drill string pada saat dia berputar. Jadi ini adalah penahan beban string itu dari string dari bagian bawah, dan juga sebagai tempat titik penghubung antara circulating system sama rotary system, karena kan di sini dia sebagai titik penahan bebannya ya, dan bagian statisnya juga pada saat string ada. Biasanya itu dari sini, karena kan tadi awal melakukan circulated juga dari sini, dan pada saat melakukan rotary pada saat melakukan pemutaran atau mengurus informasi kan si itunya kan naik ke atas, itu masuk ke dalam si berhubungan dengan si swivelnya ini. Kemudian yang kedua, di bawah swivel yang sebelah sini itu ada yang namanya Kelly. Kelly itu adalah rangkaian pertama di bawah swivel yang bentuknya itu adalah potongan-potongan Kelly yang dapat berupa segi 4 atau segi 6 sehingga dapat mempermudah rotary table itu untuk memutarkan rangkaian di bawahnya. Jadi itu berfungsi untuk memutarkan yang ada di bawah bagian rangkaian dari si rotary table itu sendiri. Selanjutnya di bawah ini, yang di bawah sebelah sini, itu ada namanya rotary drive. Rotary drive itu berfungsi sebagai meneruskan daya draw works ke rotary table. Jadi ada Kelly bushing, rotary bushing, sama rotary table, sweep, dan lain-lainnya.
Oke, lanjutannya itu ada di bawah itu ada rotary table. Lanjutan dari rotary table itu berfungsi untuk dia tuh untuk di sebelah sini rotary table yang berfungsi untuk memutar dan dipakai untuk menggantungkan drill string dan menahan beban pada bagian drill string pada saat round trip. Jadi misalkan kalau misalkan lagi kalian cabut rangkaian atau ganti rangkaian, nah ini biasanya di bagian si rotable itu untuk memutar atau menggantungkan dari si string itu sendiri. Setelah itu ada yang namanya drill pipe. Drill pipe itu biasanya sebelah sini nih. Di sini kan tadi adalah si rotary table ya. Nah, drill pipe itu di sini. Nah, rotary table itu biasanya pipa yang paling panjang yang digunakan pada saat melakukan pengeboran atau dari si rangkaian BHA itu sendiri. Nah, drill pipe itu sendiri adalah pipa baja yang digantung di bawah keli. Rangkaian pipa bor yang panjang tergantung dari kedalaman pemboran itu sendiri. Sehingga biasanya berjumlah paling banyak digunakan untuk mencapai dari kedalaman lubang yang diinginkan. Biasanya sih drill pipe itu yang paling panjang digunakan. Kemudian fungsi dari drill pipe itu sendiri yang pertama adalah menghubungkan keli dengan si DC. Nah, DC itu kan yang bawah sini nih. Ini drill collar. Nah, si keli itu di atas yang menghubungkan antara si drill collar dengan si kelinya itu sendiri yang di bagian atas. Kemudian juga untuk meneruskan aliran lumpur bor dari swivel ke mata bor. Nah, tadi kan swivel itu kan titik pertama ya, titik penghubung antara rotary drilling sama si circulate-nya kan di sini. Nah, jadi untuk menghubungkan arah aliran lumpurnya itu dari si DP-nya dari si drill pipe itu sendiri, dari bagian swivel atas ini sampai ke mata bit di bawah sini. Kemudian untuk memberikan panjang rangkaian bor untuk menembus formasi yang lebih dalam. Itu disesuaikan karena biasanya sih emang paling panjang untuk si drill pipe itu sendiri. Kemudian untuk memungkinkan naik turunnya rangkaian pipa dan mata bor. Kemudian itu juga untuk meneruskan putaran dari meja putar ke mata bor. Kemudian untuk drill pipe itu sendiri ada dua jenis, yaitu jenis yang pertama ada standar drill pipe dan juga ada HWDP. Nah, untuk standar drill pipe itu adalah yang bisa digunakan di permukaan sampai ke bagian drill collar. Pada umumnya sih drill pipe itu diikuti dengan drill collar di atasnya mata bor. Biasanya sih standar drill pipe itu biasa digunakan hampir semuanya ya dipakai. Namun yang kedua itu ada HWDP. HWDP itu adalah height weight drill pipe. Nah, HWDP itu sendiri biasanya 2-3 kali dia lebih besar dari pipa baja yang di standar drill pipe itu sendiri. Dan biasanya itu digantung di bawah keli dan juga dia mempunyai berat. Nah, fungsi dari HWDP itu sendiri biasanya itu digunakan untuk formasi-formasi yang ada indikasi terjadinya downhole problem. Misalkan ada indikasi pipa terjepit, atau ada indikasi terjadinya sloughing shell, atau runtuh shell, dan lain-lain. Nah, jadi pada saat kalian melakukan penyusunan rangkaian BHA atau misalkan string yang akan digunakan, itu sebenarnya harus kalian perhatikan dulu kira-kira pada saat kalian ngebor itu apa aja sih atau masalah-masalah apa aja sih yang bakal terjadi atau masalah-masalah apa aja sih yang bakal indikasi terjadi. Nah, biasanya di pengeboran itu sendiri ada yang namanya proposal. Well proposal itu kira-kira rancangan yang akan dilakukan pada saat melakukan si pengeboran itu sendiri. Jadi rancangannya itu misalkan ada lumpur yang mau digunakan apa, rangkaian yang mau digunakan apa, parameter-parameter yang digunakan juga berapa, dan itu ada komposisi nilai masing-masing. Nah, di dalam well proposal itu sendiri ada satu bab atau satu subbab yang namanya drilling hazard. Drilling hazard itu kira-kira adalah indikasi-indikasi apa aja yang bakal terjadi pada saat kalian melakukan pengeboran. Nah, biasanya tuh suka dilihat, misalkan kalian mau ngebor di sumur X. Nah, di sumur X itu sebenarnya udah pernah dibor ada sumur Y. Kan kalau misalkan kalian masih dalam satu formasi, masih dalam satu cluster, otomatis kan masih dalam satu formasi, otomatis kan masih sama tuh. Biasanya indikasi yang terjadinya juga biasanya masih sama. Nah, itu bisa dilihat tuh kira-kira. Misalkan kalian mau ngebor nih di kedalaman 17,5 inci. 17,5 inci itu sering banget terjadi abnormal pressure. Nah, abnormal pressure itu sendiri biasanya ada perbedaan tekanan dan hidrostatis dan formasi. Formasi. Nah, itu biasanya suka terjadi permasalahan, itu bisa terjadi pipe sticking atau sloughing dan lain-lain. Nah, itu bisa kita cegah. Oke, kalau misalkan ada indikasi terjadinya
permasalahan don't hold problem, oke, nanti di kedalaman 17,5 atau di track 17,5, di 17,5 atau di kedalaman, misalkan di kedalaman 500, oke, nanti di rangkaian itu nanti kita bakal pasang KWDP untuk mencegah terjadinya permasalahan seperti ini. Jadi di well proposal ini itu udah di-adjust kira-kira peralatan apa aja yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang timbul di lapangan tersebut. Kemudian untuk ukuran dan panjang drill pipe itu dibagi menjadi ada 3 bagian, ada short, ada medium, sama ada long. Nah, yang membedakan itu adalah lebih ke ininya aja, panjangnya aja. Kalau short itu panjangnya 18 sampai 22 inci, kalau medium 27 sampai 30, kalau long 39 sampai 45. Itu yang membedakan hanya antara panjang dan kecil. Kemudian setelah drill pipe ini selanjutnya itu ada drill collar. Drill collar itu biasanya letaknya itu di bawah si drill pipe. Drill collar itu sebenarnya bersama dengan si drill pipe. Itu ada pipa baja penyambung berdinding tebal yang terletak di bawah drill stem atau di atas bit. Drill collar ini mempunyai bentuk sama seperti drill pipe, tapi diameternya itu dia biasanya kalau drill collar itu diameternya dia lebih kecil dan diameter luarnya sama dengan diameter dari tool joint si drill pipe. Nah, makanya yang membedakan itu adalah dari si diameternya. Biasanya diameter drill collar itu lebih kecil daripada diameter si drill pipe. Nah, fungsi dari si drill collar itu sendiri, yang pertama adalah sebagai pemberat atau sebagai weapon bit, sehingga rangkaian pipa bor tetap dalam kondisi tegang dan untuk menahan gaya yang menyebabkan terjadinya pembelokan selama pemboran berlangsung. Karena kalau misalkan terjadi pembelokan kan itu bahaya, takutnya tidak sesuai dengan arah lintasannya dan itu bakal mempengaruhi dari cost pemborannya itu sendiri. Seperti itu, makanya diperlukannya adalah drill collar, ada drill collar untuk menjaga untuk tetap supaya sebagai pemberat untuk tidak belok pada saat lagi pemboran itu sendiri. Kemudian yang kedua ada untuk membuat agar putaran dari pemboran itu juga lebih stabil. Itu sebenarnya hampir sama sih hubungan dari yang tadi yang pertama itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat bagian bawah dari rangkaian pipa bor agar mampu menahan adanya gaya pembiaran. Kemudian untuk jenisnya itu sendiri ada 3. Jenisnya itu ada standar, spirazel, sama zipper. Kalau standar itu biasanya permukaan itu dia halus dengan board connection-nya di bagian bawah sini, terletak antara di bagian atas top dan pin connection-nya di bagian bawah atau di bagian belakangnya. Kalau spiral drill collar, dia mempunyai permukaan yang beralur seperti spiral dan digunakan pada khusus itu untuk mencegah terjadinya penjepitan lubang atau pipa drill atau drill differential wall sticking itu biasanya sih digunakan sama seperti tadi. Kalau ada indikasi terjadinya itu biasanya sudah digunakan. Dan gambar spiral itu seperti ini. Yang ini contoh yang gambar spiral. Kemudian ada zipper drill collar, yaitu adalah pada permukaannya berbentuk ceruk atau lekungan O, yaitu pada bagian ujung dari drill collar itu berfungsi sebagai keseimbangan, jadi supaya tidak terjadi pembelokan dari si arah pemboran itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah bitnya. Bagian sini adalah bit itu atau pahat yang merupakan ujung dari drill string yang menyentuh si informasi. Jadi dia itu adalah yang berfungsi untuk menggerus informasi atau merusak batuan dari si informasi tersebut. Ya, dengan cara diputar dan diberikan beban untuk menghancurkan serta menembus si informasinya. Nah, dari bit ini sendiri dia terdapat ada beberapa bagian. Ada 4 bagian, yaitu ada shaft, ada bit lock, ada con, sama ada fluid passage jet atau nozzle biasanya disebutin. Nah, kalau shaft itu biasanya di bagian atas ini, bagian shaft, itu adalah salah satu aliran ulir yang berhubungan antara mata bor dengan bit shaft dan bit connection di bawah bagian tricolor. Nah, ini adalah yang berhubungan di antara bawah sini nih. Jadi yang berfungsi menghubungkan antara si bit dengan bit shaft dan bit connection di bawah dari si tricolor, yaitu di bagian bawah sini untuk si shaft. Kemudian untuk yang kedua, itu adalah bit lock. Bit lock itu adalah mata bor yang berfungsi sebagai dudukan atau porosnya. Bit lock-nya itu biasanya di kanan kiri sini. Dia kedudukan yang berfungsi untuk dudukan poros atau kon yang ada di bawahnya. Ini adalah bit lock. Kemudian ada con. Con itu adalah biasanya kon itu biasanya yang bergerigi atau yang jadi gerinda. Bergerigi atau gerinda yang berputar sebagai bawah
bagian mata bor itu. Nah, inilah yang berfungsi sebagai yang menggerus atau sebagai mata bor yang menggerus si formasinya dengan si konnya ini. Dan kemudian yang terakhir itu ada jet atau nozzle atau suatu nozzle yang terdapat dari bagian bawah bor yang berfungsi untuk menyemprotkan fluida pemboran. Jadi pada saat kalian melakukan sirkulasi lumpur, nah di sini tuh ada lubang-lubang kecil di dekat bagian koni itu yang berfungsi untuk menyemprotkan atau berfungsi untuk mengeluarkan si lumpurnya atau mengeluarkan si fluidanya dari string ke bagian bawah sini, bagian anulus, bagian kedalaman sini untuk dia bisa untuk bisa membuat si lumpurnya itu menyatu dengan cutting dan cutting itu dia bisa balik lagi ke permukaan seperti itu. Nah untuk bit itu sendiri sebenarnya diklasifikasikan ada 3 ya, ada draft bit, ada lower count bit sama diamond bit. Nah untuk bias ini untuk penggunaan bit ini biasanya digunakan disesuaikan dengan formasi batuan kalian. Misalkan kalau untuk terlalu keras itu bisa menggunakan si diamond bit. Dari untuk formasi batuan keras jadi tinggal disesuaikan aja kira-kira formasi batuan apa yang akan dilakukan di ada pengurusan di bit itu. Kira-kira sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan untuk peralatan pemboran yang dilakukan di rotary drilling atau circulate ini karena hampir sama peralatannya? Atau jelas kira-kira sebelum saya masuk ke materi perhitungannya, ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Bang, ingin bertanya Bang. Boleh silakan. Ini kira-kira alat-alatnya ini kita harus hafal atau cukup tahu saja Bang? Kalau ya sebenarnya sih harus hafal ya. Kira-kira tuh harus hafal hafal alat-alat. Cuman sih sebenarnya alatnya juga nggak terlalu banyak ya. Paling lebih ke kalian tahu aja lah fungsi dasarnya itu seperti apa, bagian-bagian itu seperti apa. Di sini sebenarnya untuk alat itu sendiri masih banyak lagi, tapi di sini saya highlight cuman alat-alat yang sering digunakannya aja seperti itu. Mungkin nanti di mata kuliah peralatan pemboran mungkin kalian nanti bakal dijelaskan lagi kira-kira alat-alat lebih detail itu seperti apa. Kan kalau di mata kuliah itu kan kalian nanti bakal lihat visualnya ya, gambarnya itu seperti apa, alat itu juga seperti apa. Mungkin nanti di labnya juga bisa melihat seperti itu. Baik Bang, terima kasih Bang. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan untuk teoretikal ini sebelum saya masuk ke perhitungan? Ya silakan Raka. Kalau untuk perbedaan antara offshore sama onshore itu sebenarnya sama aja ya. Peralatan yang digunakan juga sebenarnya sama aja. Mungkin kalau offshore kan mungkin lebih dari rignya aja kan yang berbeda ya. Cuman kalau untuk peralatan, untuk sistem sirkulasi dan lain-lain semuanya sebenarnya sama aja. Untuk antara offshore sama onshore itu sendiri. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kira-kira? Bang, ingin bertanya lagi Bang. Ini Boleh? untuk yang rotary drilling ini bisa di offshore berarti Bang? Atau cuma di Bisa. onshore? Rotary drilling itu bisa. Karena kan prinsip dasar dari rotary drilling itu sendiri kan dia membuat lubang formasi. Kan kalau di offshore itu sendiri kan misalkan kalian sudah tahu nih titik location atau titik hidrokarbonnya, kan otomatis kalian harus membuat lubang juga kan untuk mengangkat si hidrokarbonnya itu kan dari bawah sampai ke atas kan sampai kalian bisa memproduksikan si hidrokarbonnya itu sebenarnya sama aja. Karena paling itu yang membedakan lebih ke karakteristiknya sih, karakteristik yang digunakan. Biasanya kalau untuk offshore sendiri tantangannya itu lebih berat karena kan kalau offshore itu sendiri kan ada pengaruh tekanan yang terkena sama temperatur, dan biasanya kalau offshore itu kedalaman itu dia lebih dalam daripada si onshore. Perbedaan itu aja sih palingan. Kalau onshore palingan kalau kalian ngebornya di dekat lingkungan warga, dan palingan itu kira-kira lebih ke amdalnya. Kira-kira pada saat kalian ngebor tuh mencemari lingkungan nggak gitu. Karena biasanya tuh di bagian surface itu kan masih kedalaman kedalamannya kan masih dangkal tuh. Nah, kadang suka takut apakah pada saat melakukan pemboran itu air yang ada di sekitar itu tercemar atau tidak dari si pemboran itu. Biasanya sih itu aja. Cuman kalau untuk peralatan sih setahu saya semuanya sih tetap sama untuk offshore sama onshore. Sampai Baik, Bang. sini Terima kasih Bang.
Ya, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke perhitungan? Atau jelas? Jelas? Kira-kira? Jelas, Bang. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita langsung masuk aja. Nah, ini adalah hitungan pertama di materi cost per feet. Dan ini juga materi soal pertama nanti yang bakal keluar di UTS kalian. Jadi nanti kalian di sini dikasih contoh ya, misalkan ada 2 jenis bit yang akan digunakan. Misalkan ada bit A sama bit Y. Kira-kira mana sih dari kedua bit ini yang akan digunakan? Mana nih kira-kira cost bit yang paling murah? Nah, rumusnya itu adalah CF sama dengan cost bit ditambah rotating time tambah trip time dikali R dibagi dengan si footage-nya. Nah, di sini sudah saya buat rumusnya. Itu di sini adalah udah ada contoh soalnya, itu adalah CF sama dengan atau cost per feet sama dengan cost bit ditambah dengan cost rig CR buka kurung TR ditambah trip time dibagi dengan footage. Nah, di contoh soal ini nanti kalian tentukan nih kira-kira mana nih dari ketiga bit ini tuh yang paling ekonomis ya, kira-kira tuh yang mana. Oke, saya jelasin dulu untuk cara perhitungannya. Di sini ada soal pemboran sumur dianalisa dari 3 pahat digunakan pada pemboran formasi limestone dengan kedalamannya itu sebesar 9.000 feet. Tentukan CF terendah jika recost itu sebesar 400 US dollar per jam dan trade time itu sebesar 7 jam. Di sini ada 3 bit nih, ada bit A, ada bit B, kemudian ada bit C. Untuk bit A itu sendiri, bit costnya sebesar 80 US dollar per feet, rotating time 14,8 jam, ROP-nya 13,8 feet per jam, dan trade time-nya sebesar 7 jam. Kemudian untuk bit B, bit cost-nya itu sebesar 4.900 US dollar per feet, rotating time-nya 57,7 jam, ROP-nya 12,6 feet per jam, dan trade time-nya sebesar 7 jam. Kemudian yang C, bit cost-nya sebesar 4.500 US dollar per feet, rotating time sebesar 7 jam, 95,8 jam, ROP-nya 10,2 dan trade time-nya itu 7 jam ya. Oke, dari data di sini kan rumusnya kira-kira ada nggak poin yang tidak ada di rumus CF ini? Ada yang nggak kira-kira? Kan rumusnya itu adalah ini ya, CB ditambah CR buka kurung TR kali trade time dibagi dengan footage-nya ya. Nah, dari poin yang saya kasih kira-kira ada nggak sih komponen yang tidak ada di sini? Ada nggak? ROP ada nih. Ada. Kira-kira ada nggak poin dari rumus yang ini nih yang tadi saya sebutkan yang tidak ada di tabel atau di soal ini? F-nya, Bang. Footage-nya. F-nya ya, footage-nya ya. Footage-nya Ya. kan kita nggak punya. Footage-nya kan kita nggak punya ya. Footage-nya kan kita nggak punya nih. Footage-nya kan kita nggak punya. Oke, maka dari itu nanti kalian harus cari nih footage-nya. Nah, footage-nya itu rumusnya adalah ROP dikali dengan si rotating time-nya. Jadi kalian sebelum menentukan si CF ini, kalian tentukan si footage-nya dulu. Footage-nya dulu untuk tahu kira-kira footage-nya untuk yang A, yang B, yang C itu tuh berapa kira-kira footage-nya. Nah, rumusnya adalah ROP dikali dengan si rotating time-nya untuk yang ini. Sampai sini kira-kira jelas? Ada yang ingin ditanyakan untuk rumusnya? Mengerti? Yang mana? 9.000. Yang mana? Oh, bukan. Oh, bukan. Ini adalah kedalaman aja. Feet kedalaman pada saat si sumur ini targetnya ini tuh berapa? Lebihnya. Bukan. Ini feet kedalaman, bukan footage. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Untuk sebelum saya masuk ke contoh perhitungannya? Jelas? Bang ingin bertanya. Jelas, Bang. Ingin bertanya, Bang. Ya, silakan. Berarti kedalaman yang 9.000 feet itu tidak mempengaruhi perhitungan nanti ya, Bang? Tidak mempengaruhi. Terima kasih, Bang.
Ya. Jelas? Oke, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Jelas Bang. Jelas ya. Oke, kalau jelas, kita langsung masuk ke contoh perhitungannya aja ya. Oke, untuk contoh perhitungannya, di sini sudah saya buat perhitungannya. Di sini ada bit A, bit B, sama bit C. Oke, tadi kan saya bilang ya, yang pertama itu adalah kalian menentukan nilai si footage-nya. Footage itu rumusnya adalah ROP dikali TR. ROP dikali trip time-nya itu berapa? Rotating time-nya itu berapa? Itu adalah ROP-nya 13,8 dikali 14,8. Ya udah tinggal masukin aja, hasilnya adalah 204,24 feet. Nah, untuk perhitungan di mata kuliah saya, hasilnya komanya itu adalah 2 koma ya. 2 koma, 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Jadi untuk menyamaratakan aja, jadi nanti kalau misalkan saya koreksi jawaban kalian, koreksi UTS, atau koreksi ujian, atau koreksi tugas, kuis, itu disamakan. Nah, untuk perhitungan itu misalkan kalian dapat hasilnya 20, 255. Nah, 20255 itu ini tuh naik ya. 5 itu saya up, jadi hasilnya adalah 204,26. Jadi kalau kalian dapat hasil misalkan 204,255 ya berarti ini naik ke atas. Tapi kalau misalkan di bawah 4 ya tetap langsung di-cut aja. Oke, kalau sudah dapat nilai footage-nya 204,24, udah tinggal kalian masukin untuk mencari si nilai CF-nya. CF-nya itu adalah cost bit ditambah cost rate. Cost bit-nya yang A itu adalah 800 US dollar per feet, ditambah dengan cost rate-nya. Nah, cost rate-nya itu adalah yang ini, cost rate-nya. Cost rate-nya yang 400 US dollar per jam, buka kurung, rotating time 14,8 ditambah dengan trip time-nya. 14,8 ditambah dengan trip time-nya, yaitu 7. Dibagi dengan footage-nya. Footage-nya itu yang tadi, yang 204,24. Maka didapatkan hasil untuk CF yang pertama atau CFA itu sebesar 46,61 US dollar per feet. Kemudian untuk yang B. Untuk yang B juga sama seperti tadi, kita cari untuk footage-nya dulu. ROP dikali TR. Ya udah, ROP-nya itu 12,6, rotating time-nya sebesar 57,7 untuk rotating time-nya. Maka didapatkan hasilnya itu adalah 72,07 untuk si footage-nya. Selanjutnya kalau sudah dapat footage-nya, kalian bisa cari nih si CF-nya sama kayak tadi. Cost bit 4.900 ditambah dengan cost rate 400, buka kurung, rotating time 57,7 ditambah dengan trip time-nya 7 dibagi dengan si footage-nya tadi. Footage itu adalah 727,07. Maka didapatkan hasil untuk bit B-nya itu sebesar 42,34 US dollar per feet untuk CFB. Kemudian yang C adalah sama seperti tadi, yaitu ROP dikali TR. ROP-nya itu ya adalah 10,2 dikali dengan si rotating time-nya 95,8. 10,2 dikali 9,8 ya. Oke. Hasilnya sebesar 977,16 feet. Kemudian setelah dapat footage-nya, kalian bisa dapat nih kira-kira nilai CF-nya. Nah, CF-nya juga sama seperti tadi. Cost bit-nya 4.500 ditambah cost rate-nya 400 dikali buka kurung, rotating time-nya 958 ditambah dengan trade time-nya 7 dibagi dengan footage-nya. Footage-nya 977,16. Maka didapatkan hasil CF-nya sebesar 46,68. Oke, kalau kalian sudah dapat, tinggal dilihat nih pertanyaan itu apa. Sini dia bilang, hitunglah pahat mana yang paling ekonomis dari ketiga pahat ini. Nah, tinggal kalian lihat dari ketiga pahat ini, mana sih yang paling ekonomis? Dan ternyata yang paling ekonomis adalah pahat B ya. Karena dia hasilnya dia lebih paling kecil, yaitu adalah 42,34 US dollar per feet. Tapi kadang juga ada pertanyaan yang saya suka suruh, coba urutkan. Urutkan yang dari paling murah sampai yang paling mahal. Udah tinggal kalian urutin aja. Yang paling murah itu adalah yang pertama bit B, kemudian yang kedua itu adalah bit A,
kemudian yang ketiga itu adalah bitching. Seperti itu. Kira-kira sampai sini jelas untuk perhitungannya ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan untuk perhitungannya? Jelas bang. Jelas ya? Mudah ya hitungannya ya? Nggak sulit lah ya hitungannya ya. Jadi tinggal masuk-masukin aja. Cuman hati-hati nih, sering banget saya selalu bilang nih di awal di setiap saya ngajar ini di awal semester, mahasiswa itu suka salah pada saat perhitungan footage. Hati-hati. Kadang suka kebalik rumusnya, yang harusnya ROP dikali rotating time, tapi ROP dikali trip time. Atau juga pernah ada rotating time dikali dengan trip time. Itu sering banget terjadi. Soalnya kenapa? Untuk perhitungan ini hati-hati. Kalau misalkan footage-nya salah, otomatis nanti perhitungan CF-nya juga bakal salah. Jadi nanti hitungan ini tolong hati-hati ya. Karena sering banget kejadian mahasiswa itu salah di perhitungan awal ini gitu. Mungkin karena tidak tidak teliti, atau misalkan pada saat mengerjakan karena ini soal paling mudah dikerjakan terakhir, jadinya tidak selesai, jadi tinggal asal masukin. Jadi tolong hati-hati ya untuk perhitungan ini. Seperti itu. Kira-kira jelas untuk soal yang ini, untuk materi perhitungan rotary drilling ini dari perhitungan bit cost ini, ada yang ingin kalian tanyakan kira-kira? Jelas? Jelas bang. Jelas bang. Jelas bang. Ya. Oke, kalau misalkan jelas, ini ada contoh soal. Oke, kira-kira dari contoh soal ini ada yang berbeda nggak kira-kira? Ada yang berbeda nggak dari contoh soal ini kira-kira? Dari contoh soal yang sebelumnya nih, sama contoh soal ini, kira-kira ada yang berbeda nggak kira-kira? Yakin tidak ada? Ada bang. Ada? Siapa ayo yang tadi bilang ada? Bisa. Ya, footage pasti tidak ada. Maksudnya yang ada di data sini nih, footage itu pasti tidak ada karena footage-nya memang harus kalian hitung sendiri. Tapi di data ini nih, kira-kira ada nggak sih data yang berbeda dari data perhitungan sebelumnya? Ada yang enggak? Trip time-nya bang. Kenapa? Trip Trip time. time. Iya bang. Trip time-nya kan, ya kalau angka pasti berbeda gitu. Cuman kira-kira dari sini nih, satuannya atau apanya yang berbeda itu apa? Kalau trip time kan sama, trip time itu kan satuannya dalam bentuk jam. Oh. Apa kira-kira? Cost-nya per hari ya bang? Kenapa? Tadi siapa yang jawab? Cost-nya bukan bang? Cost-nya kenapa cost-nya? Yang satuannya bukan. Satuannya. Kenapa cost-nya? Kalau data sebelumnya per jam bang. Kalau yang ini? Per hari bang. Per hari bang. Per hari ya. Oke, benar sekali. Jadi dari data sini yang membedakan dari yang soal yang udah tampil di layar kalian? Udah tampil? Sudah bang. Udah bang. Ya. Udah, Nah, bang. yang membedakan adalah di bagian benar. Cost-nya itu di sini adalah dalam satuan, di sini hari, sedangkan yang di soal pertama dalam satuannya jam. Nah, hati-hati nih, biasanya saya suka ngejebak kalian pada saat kuis atau pada saat ujian. Suka saya jebak adalah di bagian cost-nya ini. Kalian lihat, kalau misalkan cost-nya ini dalam
dalam bentuk hari, itu harus kalian konversikan dulu dalam bentuk jam. Karena kenapa? Rumus yang saya gunakan di sini adalah waktu semua, gitu. Semuanya kan rotating time, trade time-nya itu semuanya pakai waktu. Kalau misalkan dirubah ke dalam ini, malah ribet lagi harus merubah data kan. Maka dari itu, nilai dari cost-nya ini, kalau misalkan kalian dapatnya hari, itu kalian rubah dulu menjadi per jam. Jadi tinggal kalian bagi aja. Kan ini 800 cost itu 800 per hari kan. Berarti ya tinggal bagi aja 800 dibagi 24. Nanti kalian bakal dapat cost-nya itu berapa per jam. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh soal ininya berbeda, hasil dari si kalau dalam si cost-nya dia berbeda, tinggal kalian lihat aja ya satuan itu apa. Karena di sini sudah saya highlight per satuannya masing-masing itu apa. PCF itu satuannya US dollar per feet, cost rig US dollar per jam, cost bit US dollar per feet, rotating time jam, trade time jam, footage ya. Sampai sini kira-kira ini footage satuannya feet karena ini ya tadi kan rumusnya rotating time dikali dengan ROP kan. Ya udah jam sama jam coret ya karena jadi satuannya feet. Seperti itu. Kira-kira sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal perhitungannya? Bisa semua? Jelas, Bang. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Belum ada, Bang. Belum ada. Insya Allah bisa lah ya. Hitungannya bisa ya. Karena nggak terlalu susah juga. Oke, kalau untuk soal teoretikalnya ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Atau sudah jelas? Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Bang. Jelas, Bang. Oke, kalau misalkan jelas mungkin pertemuan hari ini akan saya akhiri aja. Pertemuan ini akan saya akhiri aja, tapi nanti untuk data materi atau buku-buku penulis nanti bakal saya masukin ke Google Classroom kalian. Nanti mungkin habis kelas ini akan saya kasih ini ya kode ID dari si Google Classroom. Oke, sebelum kelas ini ditutup, mungkin saya mau screenshot dulu untuk sebagai bukti hadir kalian masuk di kelas saya. Mohon untuk kameranya dibuka dulu untuk sebagai absen. Udah ini. Yang lain yang belum ini tolong. Mohon maaf Bang, tadi sudah saya jelaskan kan kamera saya error Bang. Oke, akan saya screen sharing untuk absen kalian, dan kalian juga bisa screen sharing juga ya untuk absen kalian. Kalian bantu masuk di mata kuliah saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah saya screen sharing juga untuk ininya, untuk bukti absennya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk materi kuliah kelas saya, nggak apa-apa, akan saya akhiri aja. Untuk minggu depan udah langsung masuk materi bab kedua, karena materi bab pertama itu cuma sedikit sih, cuma rotary drilling aja. Mungkin bab kedua, ketiga, empat mungkin agak sedikit banyak. Mungkin waktunya kelasnya mungkin bisa lebih lama, bisa lebih lama lagi. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin akan saya tutup aja. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bang. Terima kasih, Sore, Bang. Bang. Selamat sore, Bang. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Boleh Bang.